pada saat Gen Z ini berkembang gitu ya. Ya tadi terpapar dengan sosial media gitu ya. Mereka itu sudah melihat bahwa banyak orang yang sudah sukses, terkenal gitu kan. Cuman kan yang dilihat adalah kesuksesannya saja. Oke, untuk klarifikasi selanjutnya, apakah Fifth Group ramah terhadap Gen Z? Hai Fivers, selamat datang di Tim Podcast. Hari ini bersama aku sebagai host yang akan menemani Fivers pagi ini untuk berbincang-bincang kepada para narasumber kece banget tentunya. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi, kita mau nih langsung ketemu, langsung ngobrol sama narasumber kita yang kece-kece pagi ini. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita mau kenalan langsung para narasumber. Aku bisa menyebutkan ini narasumber 1, narasumber 2. Siap. Pada narasumber 1, aku persilahkan. Hai Vivers, perkenalkan nama saya Billy. Saya dari Divisi Business Development and Corporate Planning. Dan sekarang saya ada di Departemen Business Development. Oke, aku manggilnya Ko Billy, aman ya? Aman. Siap, Bel. Oke, ini untuk narasumber kedua kita nih, Ko. Ini sering muncul sih sebenarnya, sering muncul di mana-mana di setiap beredar ya? Betul. Betul. Setiap lantai dia sering ada. Oke, ini dengan siapa? Halo, aku Ateta Regina dari General Support Division, Departemen Asset Management. Oke, dipanggilnya Ateta. aku mau manggilnya sayang. Aduh, boleh ya. Oke, tema podcast kita di bulan Agustus ini yaitu Gen Z at Fifth Group. Jadi untuk Ko Billy sama Ateta harusnya udah tahu dong apa aja pertanyaan yang sekiranya akan aku sampaikan ke kalian. Gitu, supaya kita bisa kupas juga nih, kupas tuntas terkait Gen Z di Fifth Group. Bukan cuma dari kaum Gen Z-nya aja, kita juga kedatangan senior juga. Kita bisa sebutnya senior ya Ko ya. Jadi kita pas banget nih, udah ada senior dan ada kaum Gen Z-nya yang mewakili. Ngomongin soal Gen Z, kebanyakan sumber bilang Gen Z itu adalah mereka yang lahir di tahun 1997 hingga 2012, alias yang sekarang usianya sekitar 11 sampai 26 tahun. Berarti sebagian besar kan sudah ada yang usia segitu dan mereka sudah kerja juga kan tentunya. Ngomongin soal umur nih, kira-kira narasumber kita pagi ini umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Ateta dulu deh. Aku dulu ya. Oke, Ateta Aku berapa? kelahiran 98, tahun ini 25. Jadi Gen Z mentok. Gila, Gen Z abis. Kalau Ko Billy? Sama lah sama Ateta. Beda setahun lah ya Ko ya? Beda setahun. Oke, siap. Aku bingung, itu kan 97 sampai 2012. Aku kelahiran 96, jadi aku kaum apa ya? Kaum Antara ya? Iya, Aku perantara antara. peralihan. Oke, dari milenial ke Gen Z. Oke, betul. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya, kalau dengar kata-kata Gen Z, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Ayo, mau siapa dulu? Gantian. Tadi kan Gantian. Ateta. Ko Billy. Aku dulu ya, oke. Ya ini menarik ya, Bel. Kalau kita ngomongin Gen Z gitu ya, menarik dan berat juga sih sebenarnya topiknya pagi ini gitu ya. Tapi gini, kalau bicara Gen Z gitu ya, stereotype atau cap Gen Z pada umumnya gitu kan. Gen Z itu instan, senang instan gitu ya. Terus kemudian nggak mau susah, katanya gitu ya. Betul banget. Nggak mau susah gitu kan. Terus langsung dapat pembenaran, betul banget. Terus katanya sering banget atau senang banget healing. Healing. Nah, stereotipnya kan seperti itu gitu. Betul. Tapi gini, nggak bisa kita pungkiri juga sih Bel. Ya rasa-rasanya karena kita ini produk di zamannya kita masing-masing. Ya. Mungkin sebagai contoh, aku dulu di zamanku gitu ya. Kalau mau nonton berita, gitu, mau cari berita, ya aku harus cari koran gitu ya. Orang tua aku langganan koran. Ya jadi aku harus nunggu pagi-pagi. Ya kalau loper koran yang nggak datang, ya aku nggak bisa baca berita gitu kan ya. Betul banget. Nah, tapi kalau teman-teman yang di Gen Z kan berbeda gitu ya. Mungkin mencari informasi, mencari berita juga udah lebih mudah gitu kan. Hal simpel lagi misalkan kayak kita nonton film deh. Kalau dulu aku kalau nonton film itu harus nunggu. Ada jadwalnya dulu tuh. Ya udah kalau mau nonton film ini jam segini ya udah aku harus nunggu. Belum iklan, diselingin iklan. Jadi harus bersabar kan. Nah, tapi Gen Z mungkin berubah gitu ya. Mungkin Gen Z berubah gitu. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan habit kita berbeda gitu ya.
ya nggak bisa disalahkan dari pribadinya sih kalau menurutku ya. Karena environment-nya itu yang membentuk seperti itu. Nah, tapi kan ada yang namanya macro environment, ya. Ada yang namanya micro environment ya. Dimana lingkungan sekitar kita membentuk kita gitu menjadi pribadi yang saat ini gitu kan. Jadi memang pengaruh itu akan ada gitu. Nah, kalau positifnya Gen Z kalau menurutku ya ini kaitannya dengan lingkungan kerja gitu ya, di korporasi kita berada gitu ya. Teman-teman Gen Z itu punya positif. Pertama, mereka kreatif. Senyum-senyum dia kok. Senyum benar banget Kak Billy. Terima kasih kok. Kreativitas tanpa gitu batas. Ya. Kreativitas tanpa batas. Nah, itu yang kedua adalah no boundaries. No boundaries karena memang di dalam teman-teman Gen Z ini dari kecil ya mungkin nggak ada boundaries ya. Ya mungkin teman-teman udah lebih familiar gitu ya, lebih savvy dengan namanya sosial media gitu kan. Kalau dulu aku mungkin mau hubungan dengan orang gitu ya, by phone. Teta sempat ngalamin nggak sama Bella? Telepon yang diputar gitu. Aku enggak. Oh, enggak ya? Aku Enggak juga. dulu zamannya ini telepon umum. Telepon umum. wartel. Beda ya kok telepon umum sama wartel. Telepon umum tuh yang ada biru itu loh kok. Oh, Masih iya. ngerasain. Yang pakai koin, terus kan ada pakai kartu Iya, yang belakangan aku masih. gitu ya. Masih. Teta masih ya? Masih juga ada. ya? Oh, masih ngalamin Masih juga. ngalamin. Tapi mungkin transisi kali ya. Abis Udah itu mulai langsung jarang ke handphone digunain kali ya. soalnya. Aku Betul. jadi curiga kok kayak dia bukan kelahiran 98 Iya, kok. jangan-jangan. Gimana ya? KTP-nya ini kali ya. Dibikin kayaknya. Dibikin kayaknya. Aku edit. Oh, nah, itu sih. Jadi itu yang akhirnya membuat teman-teman itu no boundaries. Ya. No limitation gitu. Akhirnya berkomunikasi juga tidak hanya dengan sesama, akhirnya dengan orang di luar sana gitu ya. Dengan di negara luar, dengan sosial media kan gampang dicapai gitu ya. Betul. Jadi akhirnya no boundaries gitu. Ya tadi. Terus yang ketiga adalah tech savvy juga gitu ya. Teman-teman juga sudah familiar dan savvy banget gitu dengan teknologi gitu. Jadi itu sih Bel menurutku. Oke. Berarti memang tidak bisa dipungkiri di kaum Gen Z ini didukung juga sama teknologi ya kok ya, berarti ya perbedaannya. Kalau untuk Ateta sendiri gimana? Kaum Gen Z di benak kamu tuh apa? Gen Z itu tadi aku setuju banget sama dibilang Ko Billy. Kita tuh benar-benar kreativitasnya tuh tinggi banget kalau dibilang dari sekarang ya. Karena kayak tadi dibantu juga sama lingkungan yang dukung nih teknologinya, ada tech savvy banget. Jadi misalkan kalau yang sekarang lagi familiar tuh Citayam Fashion Week. Waduh. Waktu itu kan dulu kayaknya nggak sempat terpikir gitu ya. Tapi sekarang kayak bisa tuh muncul ide-ide tersebut. Sama salah satu Gen Z itu sangat-sangat open minded. Jadi mereka tuh ya kaum kami inilah sangat-sangat kayak it's okay to be different gitu ibaratnya kan, jadi kayak open minded. Sama kalau minusnya mungkin ya, ini langsung minus loh bawaannya loh. Dia langsung menilai diri sendiri soalnya kok. Kalau Gen Z tuh identik banget sama FOMO. Iya. Iya, Aduh. setuju aku. Itu sangat-sangat Karena aku yang bukan bener. Gen Z, FOMO juga. FOMO FOMO juga, ya. udah dilengkapin sama teknologi, terus tiba-tiba kita kayaknya ngerasa kayak nggak ngikut tuh, bawaannya tuh kayak resah gitu, ketinggalan, Nggak update nggak update. ya, betul. Oke, kalau gitu. Punya pengalaman kerja bareng Gen Z nggak? Kalau ada, pengalamannya itu baik atau buruk atau banyak pembelajarannya, dan boleh nggak sih diceritain karakteristik Gen Z menurut kalian seperti apa? Oke. Mungkin kalau dari aku dulu ya, Ya. Bel, Tete. Ya. Sekarang di BD itu timku 40 atau 50% itu Gen Z. Ya. Ya. Nah, challenge-nya adalah berbeda dengan zaman milenial gitu ya. Terkait dengan daya tahan kalau menurutku gitu ya. Nah, mungkin ini relevansinya mungkin kita coba berpikir secara logik dulu ya. Balik lagi nih, dulu pada saat Gen Z ini berkembang gitu ya. Ya tadi terpapar dengan sosial media gitu ya. Mereka itu sudah melihat bahwa banyak orang yang sudah sukses, terkenal gitu kan. Cuman kan yang dilihat adalah kesuksesannya saja. Padahal untuk mencapai sukses itu butuh namanya pengorbanan, Betul. butuh Proses. namanya proses. Proses itu harus ada keringat yang dikeluarkan, waktu yang dikorbankan gitu ya. Nah, jadi sepotong-sepotong. Kondisi idealnya tuh mereka teman-teman itu dapat menurutku ya. Kondisi ideal tuh dapat. Oke, parameter orang sukses tuh seperti ini. Punya mobil 3, 5 gitu ya. Punya rumah, punya apartemen gitu ya. Kondisi idealnya tuh dapat. Cuman kepotong. Tapi prosesnya itu yang tidak tergambarkan mungkin.
gitu. Karena kalau di sosial media kan sebenarnya it's all about exposure kan sebenarnya kan, ya. Aktualisasi diri kan sebenarnya. Sehingga prosesnya itu yang tidak ini ya, yang nggak tergambarkan. Nah akhirnya mungkin itu yang membentuk stereotype mereka. Kesannya nggak mau susah, pengennya instan gitu ya. Karena mungkin dibentuk oleh tadi. Tapi balik lagi kita nggak bisa salahkan mereka. Betul. Nggak bisa salahkan mereka karena itu environment yang membentuk mereka. Nah, bagaimana akhirnya kita mengarahkan gitu. Cukup challenging gitu karena kita juga harus, saya pribadi juga harus merubah bagaimana cara memanage atau leadership terhadap mereka juga harus berubah gitu. Polanya juga nggak bisa disamakan dengan kaum-kaum yang milenial. Contoh gitu ya. Pada saat kita memberikan tugas gitu, job. Mungkin kalau kalangan milenial dikasih A, B, C dikerjain. Tapi kan balik lagi teman-teman Gen Z kan beda, kritis kan. Dia akan bertanya, ini tugas buat apa? Backgroundnya seperti apa? Nah, jadi itunya yang mungkin kita juga harus adjust gitu sebagai seorang leader adalah memberikan backgroundnya apa, objektifnya apa. Nah, dari situ kita challenge mereka. Karena teman-teman kan katanya teman-teman Gen Z itu suka challenge gitu ya. Setuju banget kok. Gitu ya, suka challenge. Betul kok. Kan suka challenge kan. Nah, kita kasih backgroundnya, kita kasih objektifnya, kita challenge mereka untuk menyelesaikan itu. Nah, cuman yang kan balik lagi ya, kalau bicara kita dalam proses kerja itu ada fundamental sama ada tools. Ya. Toolsnya ya teknologi yang sudah kita punya sekarang gitu. Nah, fundamentalnya itu atau kerangka berpikirnya itu yang harus diarahkan sebenarnya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya butuh diarahkan aja sih gitu. Yes, setuju. Betul. Kan itu menurutku Bel. Terwakili banget nih. Berarti mungkin yang bisa aku rangkum gitu ya, kok pendekatan Billy kepada anak-anak gitu ya dari kaum milenial sama kaum Gen Z memang harus berbeda treatmentnya. Betul. Oke, dari sudut pandang Ateta gimana? Kalau kerja sama Gen Z gitu ya. Ya. Kalau Gen Z sendiri itu sebenarnya tadi valid banget sama yang dibilang sama Billy. Gen Z itu orangnya kepo banget. Apa aja yang dikerjain tuh kayak mesti tahu dulu. Ini buat apa dikerjain gitu kan. Jadi setuju juga sama yang dibilang Billy kayak mungkin untuk leader-leadernya tuh harus bisa membedakan lah treatment gitu kan. Bukannya kitanya nggak mau ngerjain, tapi kita tuh pasti bakal kayak untuk mencari tahu lebihnya tuh tinggi banget. Apalagi ditambah sama kita melek teknologi tadi kan. Jadi kayak untuk nyari-nyari itu kita senang, explore tuh kita senang. Cuman kita butuh untuk divalidasi lagi sama leader untuk kerjaan itu untuk apa dilakuin gitu sih biasanya kalau Gen Z. Berarti memang open minded banget dan dari FOMO-nya itu justru jadi memberikan dampak yang positif ya kok ya. Dia bisa nge-searching sendiri. Betul. Karena jujur kalau di aku kan maksudnya kaum milenial kan tidak sekritis itu kok gitu. Jadi agak ngerasa insecure juga. Bener juga ya, kadang Gen Z kita perlu tahu nih, kita disuruh kerjaan sama bos, sama atasan, itu tuh buat apa sih gitu, nggak main langsung ngerjain aja gitu. Seru banget deh pembahasan kita untuk hari ini. Akhir-akhir ini juga di media sosial kan banyak banget nih diskusi terkait soal Gen Z. Ada banyak stereotipnya juga, misal ada yang bilang Gen Z mental tempe lah, ada yang bilang strawberry ya katanya. Katanya teman-teman Gen Z itu strawberry generation katanya. Oke, iya katanya bisa press dikit lembek. Betul. Bener tak? Ya mungkin lebih ke oknum ya. Membenarkan dikit. Kalau di Fit Gen Z-nya semuanya. Iya, Gen Z-nya udah yang semuanya mental baja kalau di Fit. Keren. Yang kedua, kurang punya etika. Ketiga ada sok open minded gitu ya. Selanjutnya ada liberal dan masih banyak banget deh yang beredar terkait stereotip dari kaum Gen Z. Mumpung kita sudah menghadirkan Ateta juga dan Billy di tim podcast ini, langsung aja kita klarifikasi yang terkait stereotip tentang Gen Z di dunia kerja. Untuk Billy sama Ateta, aku mau menanyakan klarifikasi aja sih, ini yang beredar gitu ya di lingkungan dan di sosial media. Gen Z itu oversensitif, sering apa-apa dihubungin ke mental health dan malah dijadikan alasan untuk malas kerja. Benar atau enggak? Nah ini justru harus tanyanya ke Ateta nih. Harus tanya ke Ateta sih. Kaum Gen Z, jawaban ada di saya lagi. Sebenarnya balik lagi sih, Gen Z itu karena dia itu sudah makin tech savvy, semakin udah melek teknologi kan, semakin apa aja yang dicari tuh gampang. Jadi mulai nyadar nih, ternyata mental health itu matters ya, ternyata sepenting itu loh. Mungkin kalau kita bandingin sama tahun lalu ya, tahun-tahun belakangan kayak zaman orang tua gitu ya, kamu dimarahin dikit aja
lembek, padahal dulu mama dulu di kantor gini biasa aja kuat gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mungkin karena Gen Z ini sekarang sudah lebih paham banget nih tentang mental health. Jadi dia tuh bener-bener ngejaga banget dampak negatif dari mental health buat kesehatan. Karena mostly banyak banget kesehatan tuh dampaknya tuh dari mental health awalnya. Jadi Gen Z itu apa-apa kayak, tapi minusnya Gen Z juga ya. Sebenarnya aku juga mengakui sih. Beberapa teman-teman aku tuh ada juga yang suka self proclaim. Jadi dikit-dikit kayak, aduh kayaknya aku terdiagnose ini deh di dunia kerja gitu. Itu sebenarnya nggak boleh juga gitu. Oversensitifnya itu. Jadi dikit-dikit wah ini toxic nih, kayak harus cabut nih dari perusahaan ini tuh. Nggak gitu juga sebenarnya. Gitu sih. Jadi harus benar-benar didukung sama lingkungan yang saling support juga kalau untuk mental health itu. Setuju. Nah, kayak kaum Gen Z kurang punya etika ke orang yang lebih tua karena merasa semua orang setara. Nah, aku justru mau tanya dulu ke Kobili kan, karena Kobili tadi punya bawahan yang lumayan banyak kaum Gen Z-nya. Apa yang Kobili rasain? Enggak sih ya, itu nggak terjadi loh. Itu nggak terjadi? Nggak terjadi ya, balik lagi ya, tergantung pribadinya masing-masing ya. Makanya balik lagi tadi, sebenarnya stereotipnya seperti itu, Gen Z dicap seperti itu. Jadi akhirnya kita punya perspektif, oh Gen Z tuh kayak gitu. Tapi enggak semuanya loh. Betul. Enggak semuanya loh. Kalau timku sih semuanya enggak ya. Aman semuanya ya? Aman kok. Di FIF aman rata-rata kok Gen Z-nya. Di FIF aman kok gitu ya. Ya mungkin bisa jadi kalau di luar sana ya ada yang seperti itu ya, tapi enggak semua lah ya, balik gitu. Terus tadi mungkin nyambung yang Ateta bilang juga gitu ya. Ya mental health gitu. Ya mungkin kalau saya terjemahkan ke healing gitu ya. Ya. Aduh, dikit-dikit stres, healing. Ya kita juga semua butuh healing. Betul, sih? Butuh healing kan. Nah, tapi kalau healingnya mudah didapat gitu, keseringan, nah itu yang wrong gitu, yang salah gitu. Oke, rata-rata kayaknya kaum Gen Z healingnya nggak sejauh-jauh ya di coffee shop. Di coffee shop betul. Ya. WFC itu udah termasuk healing sebenarnya. Gitu. Bener. Nah, Gen Z itu kutu loncat, nggak loyal sama satu perusahaan, hobinya resign. Ayo, siapa ini yang mau jawab? Coba deh. Jadi sebenarnya Gen Z ya, kalau beberapa sebelum diundang ke podcast nih kan aku sempat research ya, biar by data gitu kan. Pantes aku lihat kamu bawa buku. Iya, catatannya lengkap nih. Banyak tuh coretannya. Sebenarnya Gen Z itu kadang kan suka diasosiasikan sebagai generasi yang entitled atau demanding. Banyak banget yang kita mau. Banyak misalkan case kayak di suatu work life gitu ya, ngerasa kayak ini kan aku udah ngerjain, kok aku dikasih kerjaan lagi sih gitu. Enggak, ini nggak curhat kok. Tapi mungkin lebih ke bagaimana si Gen Z ini tuh mementingkan untuk work life balance-nya gitu kan. Cuman kalau dari aku pribadi ngerasa Gen Z itu bukannya entitled atau demanding tadi, tapi lebih harus punya mindset shift-nya dulu. Jadi misalkan Gen Z ini kan mindset-nya ini awalnya ngerasa kok ini apa-apa aku gitu kan, mindset entitlednya tuh masih tinggi. Tapi kalau kita di perusahaan, kita lihat lagi nih, perusahaan ini kan punya goalsnya sendiri, punya rulesnya sendiri. Nah maka dari situ Gen Z itu better untuk mindset shiftnya dari yang entitled dikurangin, kita berusaha buat kayak ya udahlah, namanya juga masih belajar gitu kan. Mungkin Gen Z itu banyak yang culture shock sih. Gitu. Jadi ngerasanya cuma culture day, tapi ada culture shock. Iya betul, ada culture shock juga sebenarnya Gen Z itu. Yang awalnya dunia kuliah apa-apa masih disuapin dosen, maksudnya apa-apa masih ada materi gini. Ini kan di tempat kerja udah harus apa-apa bisa ya, diharapkan untuk memulai sesuatu tuh bisa gitu kan. Nah mungkin culture shocknya di situ. Jadi ngerasa rumput tetangga lebih hijau. Kayak aduh enak lah gitu, perusahaan sebelah kayaknya nggak seberat ini gitu. Itu makanya sering ada stereotipnya kutu loncat. Padahal kalau kitanya bisa punya mindset shift, kalau kita belajar dulu at least, enggak sih gitu. Betul. Karena di beberapa perusahaan juga gitu ya. Aku punya temen nih kok gitu ya, punya temen yang kaumnya Teta juga. Dikit-dikit kayak curhat, kerjanya baik banget dah, mau resign, mau di perusahaan ini, perusahaan itu. Percuma kalau emang dari kitanya belum mau belajar di perusahaan tersebut, ya akan terusnya kayak begitu gitu. Terus. Betul. Berarti balik lagi ke masing-masing pribadinya. Oke. Buat Mbak Ateta nih sebagai kaum Gen Z, sekarang kan lagi pada bekerja di FIF Group nih. Kenapa sih kamu tertarik kerja di sini? Padahal kan zaman sekarang banyak orang tertarik kerja di startup yang lagi kekinian.
Pertanyaannya berat Tapi ya. jujur aku juga kepo kok. Iya. Karena kan Kepo, sebenarnya untuk Iya. apa? Pilihannya banyak sebenarnya. Pilihannya banyak. Betul Buat teman-teman banget. Gen Z itu pilihannya banyak. Sebenarnya kalau suruh ngerasa ini mana startup lebih enak atau corporate, aku belum bisa jawab secara gamblang karena kan aku belum pernah ngerasain nih kerja di startup kayak apa. Tapi kalau dilihat dari dengar-dengar teman gitu kan, obrolan-obrolan santai teman-teman aku banyak yang kerja di startup, itu mereka emang plusnya dia lebih fleksibel secara kantor. Terus secara jam kantor, secara berpakaian, rulesnya mereka lebih simple dibanding kita yang kerja di corporate. Cuman balik lagi, kalau aku pribadi, aku tipe yang suka sama perusahaan yang udah stabil secara ekosistem, secara apa. Jadi dia nggak mudah untuk mencari perkembangan-perkembangan yang terlalu signifikan kayak di startup gitu sih. Oke, Fifth Group itu kan lingkungannya, aku mau nanya nih, Fifth Group itu lingkungannya Gen Z friendly nggak sih menurut Ateta? Apa yang bikin lingkungan tetap nyaman untuk kaum Gen Z yang biasanya suka berkolaborasi, kreatif dan fleksibel banget? Wow, kalau Fifth Group menurut aku udah sangat-sangat friendly banget sama teman-teman Gen Z karena di sini tuh bukan Gen Z yang harus menurunkan tingkat teknologinya buat kayak udahlah nggak usah canggih-canggih banget, tapi nggak, kalau di Fifth Group kita kayak ayo anak Gen Z ada inovasi apa kita kembangin bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak yang ngeblocking buat berinovasi kalau di Fifth Group yang aku lihat. Dan sama anak Gen Z itu sebenarnya cuma satu yang kayak tadi Ko Billy bilang, support system. Support system di Fifth Group nih puji syukurnya rata-rata teman, kolega, senior, atasan yang udah pernah kerja sama itu rata-rata punya support system yang bagus. Jadi kayak ibaratnya kita nih para Gen Z nggak ngerasa kok ini aku kayak ditinggal banget ya ngerjain apa-apa, namanya kita kaget kan dunia kantor, tapi nggak, masih banyak yang ngerasa yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Itu the bestnya Fifth Group. Keren Fifth Group, karena kita ngerasa dibimbing juga kan di Betul. sini. Oke. Untuk klarifikasi selanjutnya, apakah Fifth Group ramah terhadap Gen Z? Aku Ya, Aku coba Ko Billy, gantian ya. silakan. Ramah sih Bel. Justru tercermin lah dari environment-nya kita ya. Ya. Kita kan di 16 ya. Betul. Kita kan di 16 ya. Tercermin dari working space-nya kita aja kan udah Gen Z banget ya. Udah Gen Z banget, Gen Z banget ya. udah startup banget Udah ya kok. startup. Instagramable banget nggak sih? Instagramable banget gitu ya. Kita punya collaboration space gitu ya. Kita juga punya pantry gitu ya. Itu kan dreamwork space-nya teman-teman Gen Z gitu ya. Betul. Jadi dari sisi company pun juga adapt ke sana. Gitu. Karena yang tidak bisa kita pungkiri adalah ya 2 tahun 3 tahun ke depan ya ada akan fulfillment Gen Z-nya ini akan banyak gitu. Kan banyak, setuju. Ya justru kita juga kan harus menciptakan environment yang mendukung ke arah sana gitu supaya teman-teman Gen Z ini juga bisa mau gitu kan masuk ke Fifth Group gitu. Terus kemudian yang kedua dari cara berpakaian gitu ya. Ya sekarang kan kita udah lebih fleksibel ya. Kalau dulu nih zamanku nih ya si 2010-an gitu aku baru masuk Kok gitu dia ya. lama juga ya di 2010. Ya, aku dari 2010 masuk itu kemeja gitu ya. Berkerah gitu kan. Terus celananya celana bahan. Masih seragam gitu nggak sih, Ko? Sepatunya Dulu ada pantufel. seragam. Tuh, kalau nggak seragam salah biasanya setiap kan? Hari apa gitu itu ada Oh, ada seragam. Ada seragam. seragam Fifth yang biru Biru, putih gitu biru ya. putih. Nah dulu tuh kayak gitu. Tapi dari sisi manajemen juga kan melihat kan. Bahwa dari sisi cara berpakaian juga kan menimbulkan habit yang berbeda gitu Iya. kan. Aura yang berbeda gitu Betul. kan. Sehingga akhirnya kan kita adjust juga. Ya buktinya aja kita sekarang aja berpakaian seperti ini ya. Santai. Gitu ya kan. Santai Gen Z Gen Z tapi banget. tetap sopan gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita lakukan supaya kita juga ramah ke Gen Z. Terus dari sisi lingkungan kerja gitu ya, dari sisi lingkungan di masing-masing departemen gitu ya, bagaimana akhirnya kita sebagai seorang leader juga kita selalu dibekalin dan selalu di reminder gitu bahwa Gen Z ini punya kepribadian yang sedikit berbeda gitu. Kepribadian yang positif tapi yang harus kita arahkan gitu. Jadi dari sisi leader pun juga kita juga sudah adaptable terhadap teman-teman Gen Z gitu kan. Terus dari sisi inovasi gitu. Nah, itu juga kan kelihatan ya bahwa kita masing-masing individu itu boleh kok mengeluarkan inovasi kan katanya gitu ya. Teman-teman Gen Z itu kan pengennya speak up gitu ya. Pengennya ada aktualisasi diri. Nah, kan disiapin juga wadahnya sama Fifth Group gitu ya.
melalui VIA Group Innovation Award gitu ya. Terus kemudian kita juga ada beberapa winning team gitu kayak iTeam dan lain-lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya wadah yang kita siapkan sebenarnya untuk adaptasi ke teman-teman Gen Z. Jadi kalau aku boleh bilang ramah, Figroup sangat ramah. Sangat ramah. Aku setuju karena aku bukan kaum Gen Z juga sangat disambut dengan baik oleh Figroup. Oke, ngomong-ngomong tentang aktualisasi diri yang tadi kau Billy sempat bilang gitu ya. Mau tanya nih, kan kamu di luar kantor gitu ya juga punya teman-teman yang mungkin lebih banyak kerja di startup dibanding di company seperti Figroup gitu. Cara komunikasi kamu gitu, kamu kan harus ngebedain dong antara yang di kantor sama yang di luar kantor. Itu gimana? Apakah ada komunikasi khusus gitu di kalangan Gen Z? Kalau komunikasi khusus pasti ada ya, Kak Bella ya. Ini aku tunggu-tunggu. Ini dia yang tunggu-tunggu. Jadi sebenarnya kalau kita Gen Z itu pasti kita ngeliat lagi sih wadahnya itu kemana. Kalau emang lagi di dunia kantor pasti kita bicaranya pun pasti formal. Tapi kalau udah balik lagi nih ke settingan awal, ke settingan teman-teman, settingan pabrik gitu ya. Teman-teman tongkrongan nih. Teman-teman tongkrongan pasti beda. Pasti kita lebih lebih lepas secara obrolan, lebih kalau mungkin bisa tahu kayak yang di TikTok gitu loh Kak, yang kayak bercanda gitu-gitu kan. Itu tuh ngomong-ngomongnya udah yang secil itu gitu, kayak apa boleh secil ini gitu-gitu. Jadi kalau untuk bedainnya kayak gitu sih, lebih lepas aja mungkin. Jadi kan ya biar nggak ada boundaries juga sesama temen. Betul banget. Nah, tadi mau ngomongin tentang si Figroup itu katanya ramah terhadap kaum Gen Z. Aku pun ngerasa ini gini loh, di Figroup kan terlepas dari kerjaan job desk kita gitu ya. Kita tuh baik banget kegiatan, baik banget ekstrakurikuler lah kita menyebutkannya gitu. Aku minta pendapat Ateta sih dengan ekstrakurikuler yang ada di Figroup gitu ya. Ini ngebantu untuk mengembangkan diri kamu nggak sih? Mestinya kayak kan kamu pasti udah punya punya karakteristik kayak gini. Terus ternyata dengan ikut ekstrakurikuler yang ada di Figroup, gue kayak gini banget loh orangnya. Si Figroup nih ngebantu gue untuk mengembangkan diri. Gue maunya jadi seperti apa gitu. Itu gimana? Jawabannya tuh sangat membantu untuk merepresentasikan diri para Gen Z nih. Kalau boleh relook lagi nih, kalau lihat dari UKK yang ada di Figroup itu tuh UKK-nya sebenarnya kita nggak kalah banget sama yang ada di startup, malah lebih kompleks kan kita. Jadi pernah aku waktu itu sharing sama teman aku yang di startup, kayak aku nanya, mereka tanya kan, Teh lu weekend mau kemana gitu. Terus aku jawab kayak, aku ada UKK nih, UKK kita sebut aja nggak apa-apa ya, Discovery Society, asik. Aku tahu tuh yang kemarin ya ke museum jalan-jalan kan. Seru banget. Itu mereka kayak, hah itu ngapain gitu? Ada gitu iya kok ada, malah mereka yang kayak, ide menarik tuh gitu kan. Iya jadi kita ada satu wadah untuk merepresentasikan apa yang kita alamin gitu lah. Jadi kita kayak jalan-jalan, sekedar sharing sama orang-orang gitu. Itu sangat-sangat membantu sih sebenarnya. UKK di Figroup tuh benar-benar menjadi tempat untuk para Gen Z berekspresi. Karena kita butuh wadah untuk berekspresi ceritanya. Setuju banget, karena dengan ekstrakurikuler aku yang tadinya nggak hobi olahraga jadi hobi kok. Jadi hobi banget karena banyak kan UKK-nya, ada yang tenis, ada yang badminton, ada UKK renang juga gitu ya. Betul. Aku ngerasa kayak belum tentu loh di perusahaan lain ada yang nge-provide seperti ini fasilitasnya gitu ya kan. Aku ngerasa kayak dapat fasilitas seperti ini kapan lagi? Apalagi di kantor gitu ya, teman-temannya kita juga udah kenal gitu, lebih enak. Oke, tadi ngomongin terkait ekstrakurikuler atau UKK yang dimiliki sama Figroup gitu ya. Ada nggak kesan dan pesan kamu atau mungkin pesan-pesan terhadap kaum Gen Z nih Tak di luar sana yang mungkin bisa banget tertarik sama Figroup gitu? Kalau dari Gen Z itu paling dari teman-teman aku kadang kalau ngelihat di FIF ya, kita ada Culture Day. Wah itu mereka kadang pecah sih itu. Jadi kalau kadang aku bikin stories ya kok ya Kak ya. Jadi kadang mereka tuh suka reply, seriusan ada acara kayak gini di kantor gitu. Serius, dan aku bilang kayak ini kita adain setiap bulan loh dan kita punya tema beda-beda. Itu mereka kayak appreciate, gokil sih kata dia. Karena balik lagi kayak mereka juga belum tentu punya sekompleks kita dan kebalikannya punya juga. Oke, nah ngomongin terkait Culture Day gitu ya kok Teta, aku punya teman di luar perusahaan gitu ya. Waktu aku sempet mau sosialisasi materi lah di salah satu Culture Day kita di bulan apa gitu aku lupa.
aku ngerjain bareng temanku di luar corporate. Dia nanya, Bel itu apa? Gue mau bikin materi buat Culture Day. Culture Day itu apa? Kata dia gitu. Culture Day aku jelasin lah, Culture Day ini. Dia sampai bikin, terus dia nge-approach itu di perusahaannya kok. Dan sekarang berjalan di perusahaan itu. Berarti kan secara nggak langsung Fifth Group menginfluence perusahaan lain gitu ya, untuk acara-acara ini, untuk event-event itu gitu. Nah, untuk Kobili, untuk pesan-pesan kaum Gen Z yang mungkin bisa atau mau join Fifth Group gitu. Pesan-pesannya ya tadi Fifth Group itu ramah terhadap Gen Z gitu ya, lingkungan, culture kita gitu ya. Tadi Teta sama Bella juga udah jelasin gitu ya, activity kita juga banyak yang mendukung ke arah sana gitu ya. Dan balik lagi kalau menurut saya pribadi, Gen Z yang ada di Fifth gitu ya itu tidak seperti Gen Z yang pada umumnya lah gitu ya memang stereotip balik tadi stereotip cap itu memang dicap seperti itu ya karena lingkungannya yang membentuk seperti itu gitu. Tapi balik lagi kan tadi ke micro environment gitu, bagaimana cara kita mengarahkan teman-teman Gen Z gitu, membentuk pola pikir mereka gitu ya itu yang Fifth lakukan gitu kan, supaya teman-teman Gen Z itu juga bisa bertumbuh dan berkembang, karena masa depan Fifth juga kan ada di tangan Gen Z. Yes. Ya kan? Ya, masa depan Fifth itu ada di tangan Gen Z gitu ya. Jadi ya teman-teman Gen Z ini memang tumbuhannya kita juga gitu kan. Jadi ya tadi balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Nah, tinggal masalah daya tahan tadi itu. Daya tahan tadi ya istilahnya ya gini ya, kalau misalkan kayak permata. Gitu ya. Batu permata itu kan hukum alam ya. Diasah, ditempa gitu, dipanasin gitu ya. Kalau bertahan dia jadi permata gitu. Tapi kalau nggak bertahan ya dia kaca pecah gitu kan. Nah, ya teman-teman itu butuh itunya sih. Butuh dibukakan bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu butuh proses gitu. Teman-teman yang lain juga di luar sana mungkin ya sukses, tapi prosesnya tadi kan juga yang tidak terlihat gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga harus bersabar terhadap hal itu gitu. Menjalani prosesnya, karena proses itu yang membentuk kita. Memberikan value dari kita gitu ya. Ya kita bekerja itu kan ujung-ujungnya ya oke lah gaji satu hal gitu ya. Income itu satu hal, tapi kan balik lagi value. Betul. Value diri kita. Diri kita bertumbuh apa enggak sih? Kompetensi kita bertumbuh apa enggak sih? Ya di Fifth, di Astra kita kan tidak hanya mementingkan dari sisi performance gitu. Tapi value dan kompetensi kita pribadi masing-masing itu diasah. Ya aku rasa jarang lah company, ya mungkin di luar sana ada beberapa company besar yang memperhatikan juga pengembangan karyawan gitu ya. Tapi di Fifth itu kan pengembangan karyawan, pribadi karyawan itu menjadi salah satu poin yang penting gitu kan. Development program kita ya, kemudian activity yang lain kayak coaching, mentoring gitu ya. Ya itu tuh dilakukan Fifth semua gitu. Jadi nggak hanya dibekali dengan cara bikin PPT kayak gimana gitu ya, cara mengolah data kayak gimana enggak gitu, tapi kompetensi yang lain, 8 kompetensi Astra itu kan itu menurutku itu salah satu poin penting untuk pengembangan diri kita ke depannya. Dan itu ada di Fifth. Oke. Nah, tadi kan kita udah seru banget nih ngomongin Gen Z. Selanjutnya bentar dulu, boleh gak aku tambahin sedikit aja? Kok ini ciri-ciri kaum Gen Z katanya. Mau nambahin juga sih Kak Kobili. Jadi untuk memperkenalkan juga sama teman-teman sobi-sobi Gen Z aku nih yang sekarang lagi kayaknya penasaran banget. Dari tadi diceritain Fifth Group tuh oke banget, terus penasaran kayak apa coba aja kali ya terjun langsung ke Fifth Group. Kita ada program Friends, itu program internship untuk sobi-sobi Gen Z nih saat ini lagi sobi-sobi yang lagi program untuk mencari kegiatan internship di tingkat akhir. Itu kita ada program Friends yang pasti banget ramah terhadap Gen Z dengan kurun waktu rentang durasinya tuh sekitar 3-6 bulan di Fifth Group untuk belajar langsung. Aku sering banget tuh dapat teman-teman internship tuh. Aku boleh lah internship di business development. Tuh ayo ajakan Teta langsung dari Kobili loh. Internship loh. Internship. Apa kita internship juga di business development? Journey 2 kali ya. Tapi jujur untuk program internship di Fifth Group, beberapa anak intern di timku gitu ya betah kok. Bahkan sampai ada yang setahun lebih. Karena culture dan value-nya kita. Ya. Seru di Fifth Group tuh. Orang-orangnya ada Kobili, ada Kabela, ada semuanya.
Gak ada kamu. Beda lantai soalnya. Beda lantai, Kalau sama iya. Teta beda lantai. Lantai kita lantai Gen Z. Oh iya benar. Apa lantai 3 goes to Gen Z kok. Oke. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Ko Billy. Thank you Bella, thank you Teta. Thank you Kak Billy, Thank Kak you Bella. juga buat Teta untuk sharing yang membangun banget, bisa meluruskan juga nih pandangan orang terkait Gen Z dan membuktikan juga bahwa Fifth Group juga sangat ramah dan terbuka untuk bertransformasi sesuai dengan zaman dan industri kita yang makin inovatif gitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Growing at Fifth Group ya. Dan sampai jumpa di tim podcast selanjutnya. Fifth Group Luar biasa, tim, yes.